Oke ya, jadi malam ini kita akan lanjut kembali materi sebelumnya. Saya rasa Anda sudah memahami ya, dan saya anggap sebenarnya materi malam ini adalah sekedar mengulang yang saya jelaskan, maksudnya adalah yang sudah saya jelaskan di YouTube. Hanya saja mungkin ada beberapa yang masih kurang. Tapi saya berharap malam ini bisa kita diskusikan, dan saya akan menjelaskan sekitar 10 menit atau 15 menit. Setelah itu kita akan berdiskusi. Jadi kita akan berdiskusi materi yang saya sampaikan malam ini. Kemudian Anda bisa juga mengambil dari beberapa materi yang saya sudah sampaikan atau jelaskan di YouTube. Jadi nanti tidak hanya saya yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, tetapi yang lainnya bisa juga menjawab. Jadi bisa lebih dulu ya. Jadi saya bisa belakangan perlu saya tambahkan. Tapi terlebih dahulu saya akan memaparkan materi untuk pengantar diskusi kita malam ini. Oke, saya coba share screen dulu. Semoga laptop saya ini tidak bermasalah. Jadi semuanya kan sudah nonton ya video yang saya sudah di YouTube ya? Atau masih ada yang belum nonton sama sekali? Silakan mengaku yang belum nonton sama sekali. Sudah, Pak. Sudah. Terus ya. Sahabat Kasim, sudah nonton semua kan? Iya, Pak. Sedikit, Sa. Kenapa harus sedikit? Kan sudah berapa hari saya sudah Kita sampaikan nyangkut kenapa. dengan juga berapa jadi takut. Ya kalau nonton video penjelasan saya di Tadi YouTube sempat itu nonton, Pak. kalian irit sekali kuotanya. Tapi kalau nonton yang aneh-aneh di internet sampai berhari-hari sampai habis kuotanya. Kalau berhubungan dengan mata kuliahnya ya nggak mau menggunakan kuotanya itu. Oke, saya coba. Ini komputer saya agak berat soalnya. Jadi saya hanya akan menjelaskan 2 slide PTK ya. Ciri-ciri PTK belum saya jelaskan minggu lalu ya. Belum, Pak. Belum, Bapak. Oke. Saya akan lanjut ke ciri-cirinya ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang ciri-ciri, sebenarnya itu hanya pada dasarnya kita ingin mencari tahu apa sih bedanya ya, apa bedanya dengan yang lainnya, atau apa sih yang menjadi identitasnya tersendiri. Jadi kan PTK sebenarnya kan juga penelitian ya, penelitian tindakan kelas. Dan banyak juga penelitian-penelitian lain ya. Tapi pada dasarnya PTK itu lebih mengarah kepada penelitian itu umumnya digunakan oleh para guru-guru ya. Saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa ini adalah bagian dari profesi seorang guru. Tetapi kenapa dia harus dosen juga menggunakan penelitian tindakan kelas? Itu dalam skala yang nanti Anda ya berarti cenderung pada pedagogik. Jadi saya rasa itu yang memang pada umumnya, tapi jarang juga sebenarnya dosen-dosen menggunakan PTK. Hanya yang memang berlatar belakang pendidikan, karena kemahiran khusus ya, kemampuan khusus harus memahami dari segi metodologi. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa apa sih sebenarnya ciri-ciri dari hal atau secara umum. Anda bisa lihat di poin pertama ini bahwa ya dia berciri situasional ya, situasional, juga ada kontekstual, dalam berskala kecil itu maksudnya ini dilakukan dalam kelas. Jadi hasil PTK itu ya dilakukan secara praktik, eksperimen. Tetapi eksperimen itu kan hanya menguji coba sesuatu, tetapi kalau PTK cari tahu apakah ketika diterapkan sebuah metode pembelajaran tersebut, misalnya dulu skripsi saya itu adalah PTK. Saya menerapkan strategi pembelajaran ajar pada saat itu adalah saya mencoba mengajarkan materi yang namanya sampah visual. Kemudian saya kembangkan di dalam pembelajaran materinya itu pada saat itu adalah perubahan sosial. Nah, sebenarnya seperti itu sifatnya. Jadi yang saya fokus ajar ya hanya kelas itu saja. Saya mengajar di SMA di Makassar. Ketika itu saya mengajar hampir
yang fokusnya sebenarnya itu sekitar 3 bulan. Saya sudah mendapatkan hasil ya, penelitiannya saya rasa sudah cukup. Nah, saya cukup itu ya saya akhiri di siklus 2 saja. Kenapa? Karena setelah saya meningkat, tetapi ada beberapa hal yang saya kembangkan di siklus kedua, maka hasil belajarnya ada peningkatan. Tetapi untuk yang lebih detailnya nanti terkait dengan metodologinya itu ya kita akan bahas di selanjutnya ya. Kita hanya masuk dulu untuk memahami sebenarnya PTK itu apa. Nah, ini tadi maksudnya praktik ya, praktik dalam skala kecil. Kemudian terlokalisasi dan dalam dunia kerja. Jadi maksudnya ini adalah dilakukan secara langsung oleh guru. Guru kan ketika Anda nanti ketika jadi guru, Anda perlu melakukan penelitian tindakan metode yang Anda gunakan itu sudah tepat dengan kelas yang Anda ajar. Atau Anda berdasarkan pada materi yang Anda ajar. Jadi harus juga didasarkan pada materi yang kita ajar. Jadi tidak selamanya metode itu cocok dengan tadi yang saya gunakan tadi strategi inovatif kontemporer. Ya belum tentu itu cocok semua pada materi yang saya ajar atau materi yang saya ajar. Mata pelajaran atau materi yang kemudian Anda harus memahami juga yang Anda gunakan. Apakah sesuai? Nah, bisa jadi Anda mencari tahu apakah itu sesuai atau tidak dengan berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya misalnya. Sekarang kan sangat gampang, Anda bisa share di Google Scholar atau ya cari saja di googling, Anda bisa menemukan oh ini sudah pernah dilakukan. Jadi Anda bisa cari tahu di situ seperti apa sih yang dilakukan oleh peneliti ini, peneliti sebelumnya. Sehingga nantinya ketika Anda melakukan sebuah penelitian, Anda tidak mengulang kembali ya. Oke, jadi sekali lagi. Jadi nantinya Anda tidak akan mengulang kembali materi ya. Jadi apa ya, materi tidak masalah, tetapi masalah yang Anda kaji itu tidak, atau lebih mudah lebih simpelnya itu Anda tidak mengulang penelitian yang sebelumnya. Ini yang sudah ajukan judul sekarang itu, bahkan yang saya bimbing itu mereka mencari judul di internet atau yang sudah dilakukan karena targetnya ini hanya untuk pragmatis ya, lebih praktis ya. Jadi mereka mencari skripsi orang sebelumnya, jadi nantinya mereka hanya mengedit saja ya. Padahal kan seperti itu ya, bukan penelitian namanya. Makanya ketika Anda mencari judul, silakan searching di Google, kira-kira ada nggak yang judul yang persis sama dengan yang Anda lakukan itu. Kalau persis sama, maka silakan dirubah dulu. Karena kalau kemudian yang paling fatal biasanya itu ketika sudah menulis proposal atau bahkan yang sudah ada sampai di skripsi, bahkan mau ujian skripsi, ketika kita cek plagiasinya atau di Turnitin sampai 80% similarity-nya, kesamaannya. Berarti skripsi tersebut ya tidak perlu lagi diuji karena sebenarnya sudah punya orang lain yang hanya di copy paste. Maka sebenarnya mahasiswa itu ya tidak boleh menggunakan itu karena itu punya orang lain yang dia edit dan copy paste dan dia klaim sebagai hasil penelitiannya. Maka Anda harus hati-hati ya. Nah, sekarang kita sudah ketat di prodi pendidikan sosiologi untuk menghindari itu. Jadi itu namanya pencurian intelektual. Jadi kalau orang sudah sarjana terus plagiasi, makanya sekarang kan kalian bisa tanya sekarang yang alumni yang akan wisuda ini, yang baru-baru selesai yudisium di prodi pendidikan sosiologi, nah, ada sebagian itu yang ya kalau dilihat mukanya agak malu ya. Kenapa? Karena plagiasinya sangat tinggi. Tapi ada juga yang pede dan bahkan sangat bangga untuk jadi sarjana. Kenapa? Karena hasil Turnitimnya ada yang perlu Anda pahami untuk memulainya dari situ. Ini yang perlu diantisipasi ketika Anda menyusun sebuah penelitian. Nah, ini tadi yang perlu saya pertegas lagi bahwa kalau di dunia kerja sebenarnya kan ini kan maksudnya guru ya. Kalau di dunia kerja misalnya kalau guru pada dasarnya ketika Anda jadi mahasiswa memang agak cenderung berbeda. Kalau karena guru sebenarnya dia mengajar kelas itu 1 semester. Ketika Anda jadi mahasiswa yang menjadi peneliti,
perlu melakukan sebuah kerjasama. Nah, sebenarnya banyak persepsi ya. Ada yang mengatakan bahwa PTK harus hanya dilakukan oleh guru. Ya, memang agak rumit kalau hanya dilakukan dengan guru. Kenapa? Karena Anda harus memahami juga. Padahal kan PTK ya harus dilakukan langsung oleh seorang peneliti. Jadi kalau gurunya ya guru di sekolah tersebut yang melakukan penelitian itu, maka ya tidak murni dong PTK. Kenapa? Karena tidak melibatkan langsung peneliti. Maka caranya yang paling tepat adalah guru yang mengajar di sekolah tersebut harus Anda. Jadi silakan diajak untuk bekerja sama dan melakukan penelitian secara bersama-sama sehingga nanti gurunya juga bisa terlibat. Nah, kemudian di sini tadi sudah saya sampaikan yang jadi subjeknya itu adalah guru, kemudian siswa, bisa juga anggota staf dan siapa yang terlibat di situ, kemudian penelitinya terlibat dengan mereka. Jadi peneliti itu maksudnya peneliti itu Anda nantinya. Anda mahasiswa ketika melakukan penelitian, Anda harus terlibat di situ. Terlibat melimpahkan begitu saja kepada guru untuk melakukan atau menerapkan metode pembelajaran yang Anda anggap yang Anda klaim sebagai bahan kajian Anda di dalam PTK. Jadi itu tidak seperti itu maksudnya. Jadi Anda harus terlibat dengan guru tersebut. Jadi Anda bisa nantinya bisa bersama-sama di dalam kelas, Anda bisa melihat atau bagaimana proses pembelajarannya, memantau, itu namanya observasi, dilakukan seperti itu. Jadi dalam prosesnya mau tidak mau harus terlibat. Ini yang dimaksudkan di dalam PTK. Berbeda dengan penelitian yang lainnya. Kalau penelitian-penelitian lainnya misalnya adalah kualitatif, kuantitatif, ya tidak harus mesti, kan tinggal wawancara saja mendapatkan hasil. Tetapi PTK itu berbeda. Kenapa? Karena Anda harus menguji coba sebuah metode atau strategi pembelajaran yang Anda terapkan dan melihat secara langsung. Karena kuncinya itu adalah observasi ya. Observasi, kemudian bagaimana sih proses pembelajarannya, bagaimana penerapan metodenya itu. Dan yang lebih memahami itu adalah Anda sebagai seorang peneliti. Karena Anda perlu tahu bahwa apa sih sebenarnya yang Anda kembangkan di dalam PTK tadi. Apa yang Anda terapkan. Kemudian kalau kita melihat di poin kedua, ini yang secara umum juga, bersifat empiris, mengandalkan observasi, ini sudah sampaikan tadi. Kalau empiris itu artinya pengalaman kan, Anda mengalaminya melalui proses observasi yang nyata ya, nyata. Jadi bukan hanya asumsi dan tidak berdasar pada pengalaman masa lalu. Jadi yang diambil itu adalah pengalaman Anda pada saat melakukan observasi ketika mengajar di dalam kelas. Atau Anda melihat bagaimana guru itu mengajar. Nah, seperti itu maksudnya. Tetapi kalau kan nantinya kan di siklus 1 itu kan ada RPP ya. Jadi Anda buat RPP, jadi gurunya itu mengajar berdasarkan pada RPP yang Anda buat. Kalau memang Anda tidak bisa melakukan proses pembelajaran, tetapi sebaiknya Anda bisa melakukan proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Kalau hanya guru kelasnya yang mengajar di kelas atau mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena Anda lah yang memiliki kemampuan atau konsep Anda tadi yang perlu Anda terapkan di dalam kelas. Dan Anda juga yang menyusun RPP, ya tentu harus berdasarkan pada konsep Anda untuk diterapkan. Kalau menggunakan orang lain, bisa jadi orang lain yang menerapkannya butuh waktu untuk menerapkan tersebut. Dan jangan ambil dari masa lalu ya. Masa lalu kan artinya kan mungkin penelitian orang sebelumnya, tinggal copy sebelumnya ya, tidak boleh seperti itu ya. Atau bisa jadi sebagai data dasar untuk Anda masuk di dalamnya atau mencari atau mengkritik. Nah, kira-kira yang ini ya sebelumnya kurang maksimal. Kita bisa melihat bahwa PTK ini sifatnya fleksibel, adaptif ya. Dan memungkinkan adanya perubahan selama masa percobaan karena lebih menekankan sifat penguji cobaan dan pembaharuan di tempat kejadian ya. Jadi maksudnya di sini adalah fleksibel itu menyesuaikan dengan pembelajaran, kemudian memungkinkan ada perubahan selama masa percobaan. Jadi bisa jadi di dalam proses pembelajaran itu ada nanti perubahan di dalamnya, maksudnya pada saat penerapannya itu. Karena Anda menganggap bahwa ini yang sesuai yang RPP saya buat dengan metode ini kok kurang relevan ya. Maka perlu Anda menyusun sebuah
cara yang baru atau ada perlu dimasukkan atau dikembangkan atau perlu dikurangi. Maka ada perubahan di situ pada saat proses selanjutnya atau di pertemuan pertama, pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Seperti itu. Atau ketika melakukan sebuah pertemuan pertama, kedua dan ketiga sudah diterapkan, ada perlu melakukan sebuah observasi, ada evaluasi. Ternyata ketika melakukan sebuah evaluasi ya, hasilnya belum maksimal, maka Anda lanjut ke siklus kedua. Nanti di siklus kedua baru dilakukan sebuah perubahan. Bisa seperti itu. Jadi makanya sifatnya fleksibel. Tapi mau tidak mau yang dicari adalah perubahan hasil belajar. Jadi kalau seumpama di sekolah itu dengan menggunakan tadi misalnya problem based learning yang digunakan oleh guru dan hasil belajarnya itu meningkat, Anda perlu dulu melakukan sebuah evaluasi atau pengambilan data awal ya, observasi atau biasa dikatakan evaluasi awal. Ketika Anda memberikan sebuah evaluasi kepada siswa, ataukah ketika Anda melakukan kata gurunya nilainya bagus, tetapi ketika Anda menguji siswa itu ternyata nilainya kok rata-rata di bawah KKM ya standarnya tadi. Nah, disitulah Anda perlu masuk di dalam untuk mengkaji tersebut. Jadi disitulah Anda bisa mencari tahu dan menjadikan sebuah rumusan masalah atau Anda jadikan sebagai latar belakang untuk menyusun sebuah penelitian. Kenapa? Karena berbeda yang disampaikan oleh guru, hasil yang diujikan oleh guru dengan berbeda dengan apa yang Anda peroleh ketika melakukan pengambilan data awal. Nah, ini tadi adalah pembaharuan ya, nanti arahnya ke situ. Kemudian partisipatori, ini maksudnya partisipasi ya. Karena peneliti, anggota tim peneliti ambil bagian pada dasarnya peneliti ya bisa dilakukan oleh beberapa orang, sistemnya tim. Tetapi karena Anda PTK skripsi, maka tim yang Anda maksudkan itu hanya membantu di dalam penelitian ya. Bisa dijadikan sebagai tim untuk membantu Anda dalam proses penelitian. Nah, seperti itu. Jadi Anda ada ketika Anda kesulitan untuk mengambil data ya bisa menggunakan tim, misalnya yang timnya itu ya bisa lebih dekat untuk mengambil data. Ya bisa dilakukan seperti itu. Tetapi PTK ya tentu dengan menggunakan orang tersebut. Kemudian di poin kelima yang terakhir untuk ciri-ciri umum di sini adalah self evaluatif ya, sebagai tujuan akhir untuk mengetahui ada peningkatan atau tidak. Nah, yang dicari itu adalah ketika Anda melakukan sebuah evaluasi, jadi siklus 1, siklus 2, kalau memang perlu ke siklus 3, maka di akhir itu ada evaluasi ya. Evaluasi itu mencari tahu tersebut bisa meningkatkan hasil belajar. Ataukah hasil belajarnya sama saja, tidak ada perubahan, ataukah malah menurun. Nah, disitulah perlu nanti namanya refleksi di siklus 1. Apabila siklus 1-nya sudah selesai, ada perubahan, maka ataukah meningkat lebih pesat atau lebih banyak, itu menjadi pilihan Anda. Bisa jadi Anda hanya mencari tahu, oh kira-kira ini sudah berhasil, mungkin ada perlu perubahan-perubahan, tinggal ditambahkan sedikit untuk ke siklus kedua. Jika memungkinkan waktunya ya. Nah, ini untuk ciri-ciri secara umum, ini gambaran umumnya. Nah, sekarang khusus. Nah, sekarang Anda bisa lihat bahwa secara khusus sebenarnya PTK ini komitmen pada peningkatan pendidikan. Jadi cara atau dasar yang paling umum yang dilakukan oleh beberapa pendidik, guru, ataukah dosen, saya anggap saja dulu di guru sajalah dulu karena itu tujuan Anda. Yang pertama adalah PTK ya. Jadi bagaimana sih untuk mencari tahu apakah ada peningkatan di kelas dan lainnya? Nah, sekarang kan yang menjadi persoalan itu sering dilakukan perubahan kurikulum, tetapi tidak berbasis pada data yang diperoleh dengan menggunakan PTK. Ya, sampai sekarang kan masih orang kebingungan, gimana sih sebenarnya kurikulum 2013 itu? Kenapa diganti dengan Merdeka Belajar? Penelitian siapa? Misalnya PTK-nya siapa yang menunjukkan bahwa ketika kurikulum itu malah hasil belajarnya perlu. Yang pada dasarnya kurikulum di Indonesia itu kan hanya berbasis pada asumsi. Kebanyakan tidak berbasis pada data. Kenapa? Karena banyak penelitian-penelitian pendidikan yang cenderung tidak diakui itu sebenarnya. Makanya hanya berdasarkan pada kepentingan politik sebenarnya. Makanya guru di sekolah kebingungan ketika disuruh untuk
beralih ke Merdeka Belajar. Dari KBK dulu, KTSP ya, disuruh beralih ke kurikulum 2013, guru-gurunya bingung. Sekarang guru-gurunya disuruh lagi beralih ke Merdeka Belajar. Gurunya tambah bingung lagi. Sebenarnya apa sih Merdeka Belajar? Nah, itu yang pada dasarnya memang guru yang masih memiliki kualitas yang rendah ya. Jadi memang kalau dilakukan beberapa evaluasi ya, guru-guru di Indonesia itu masih memiliki kualitas yang rendah. Ya, terutama di NTT, guru itu rendah di NTT, karena saya adalah asesor Ban SM, asesor di NTT. Saya melakukan penilaian di beberapa sekolah-sekolah untuk memberikan akreditasi. Ketika saya tanyakan ke guru-guru itu, saya tanyakan, pernah nggak melakukan PTK? Yang guru-gurunya nggak ada yang tahu, tidak pernah melakukan PTK, kita kasih akreditasinya C. Bahkan ada yang kita tidak berikan akreditasi. Kenapa? Karena ya gurunya tidak tahu apa itu PTK. Malah kebingungan. Kalau saya tanya lagi, pembelajaran yang Anda gunakan, metode pembelajaran apa yang Anda gunakan ketika mengajar, apakah sudah masuk kepada yang namanya HOTS atau Higher Order Thinking Skill? Mereka malah bingung. Nah, ini sebenarnya saya perlu Anda antisipasi nanti ketika saya nanti, misalnya nanti Anda jadi guru ya, saya melakukan visitasi, misalnya mengajar di SMA mana, saya melakukan visitasi untuk akreditasi sekolah Anda. Nah, apalagi kalau saya tanya Anda, terus mahasiswa saya, mantan mahasiswa, pembelajaran apa itu PTK, terus tidak tahu, itu kan saya sendiri yang malu kan. Mahasiswa saya asesornya untuk menilai ya Anda tidak tahu. Jadi saya harap Anda bisa perlu memahami ya, karena ini sangat penting sekali ya, karena ini nilai poinnya sangat tinggi untuk peningkatan mutu sekolah, mutu guru, dan juga kualitas pembelajaran di sekolah. Maka penting sekali PTK dilakukan. Kemudian melakukan intervensi ke dalam ya, maksudnya intervensi ke dalam itu ya ke dalam pembelajaran guru, peningkatan pemahaman dan praktek seseorang dan untuk menerima tanggung jawab dirinya. Jadi sebenarnya ini lebih mengarah kepada guru dan nanti secara khusus di dalam proses pembelajaran. Ini maksudnya di sini saya atau kami ya, saya itu artinya yang ini tadi yang sudah sampaikan ada guru siswanya apa, Anda sebagai peneliti tidak bisa melakukan secara penuh proses pembelajaran, maka bisa jadi kami. Kami itu artinya Anda dan guru yang melakukan penelitian tadi, skripsinya PTK. Kalau Anda memang bisa mengambil full proses pembelajaran itu, ya Anda dimaksudkan sebagai saya ya. Yang mewakili penelitian merupakan pusat dari penelitian. Jadi Anda sebagai peneliti juga sebagai pusat penelitian. Jadi Anda sebenarnya meneliti diri Anda sendiri. Itulah PTK. Jadi kalau seumpama meneliti yang lainnya, misalnya penelitian kuantitatif, kualitatif, sebenarnya kita meneliti orang lain. Tapi kalau PTK itu Anda meneliti diri Anda sendiri dalam proses pembelajaran. Bagaimana sih proses pembelajaran? Bagus atau tidaknya itu berdasarkan pada hasil wawancara terhadap siswa dan juga hasil evaluasi. Kalau hasil evaluasinya rendah, menurun, otomatis Anda melakukan sebuah proses pembelajaran yang kurang bermutu atau kurang bagus. Maka Anda perlu melakukan sebuah refleksi untuk masuk ke siklus selanjutnya. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, maka perlu pemantauan yang sistematis untuk menghasilkan data yang valid. Jadi data yang valid itu ya tentu dari hasil evaluasi kemudian disesuaikan dengan standar KKM dan hasil evaluasi sebelumnya yang Anda peroleh sebelum melakukan PTK. Kemudian melibatkan deskripsi otentik ya tentang tindakan. Jadi otentik itu maksudnya adalah yang kemandirian ya, benar-benar seperti itu ya. Jadi yang sampai hanya mengarang-arang dan lain-lainnya ya, takutnya karena dianggap nanti PTK-nya tidak berhasil, tidak meningkatkan hasil belajar, maka semua data dipalsukan. Nilainya siswa yang dapat 5 dinaikkan jadi 8. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Data yang diperoleh betul-betul itu. Jangan direkayasa nilainya siswa. Kalau direkayasa ya nanti tidak perlu PTK dong kalau begitu. Jadi hasil belajarnya, hasil evaluasinya jangan direkayasa. Supaya Anda betul-betul tahu mana yang perlu diperbaiki. Kemudian dilakukan penjelasan tentang tindakan. Ini yang ciri khususnya ya, ada penjelasan tentang tindakan. Anda jelaskan dulu kepada siswa, nanti belajarnya seperti ini kita seperti ini. Nah, Anda harus memahami juga, atau dijelaskan ke guru yang Anda jadikan sebagai tim,
bahwa proses belajarnya seperti ini. Jadi kita melakukan pembelajaran seperti ini. Jadi pembelajarannya seperti apa itu Anda berpatokan pada RPP yang Anda buat. Jadi kan saya anggap Anda semua sudah membuat RPP karena sudah mengambil PTK ya. PTK tidak boleh diambil kalau belum belajar dalam apa ya, strategi pembelajaran dan lainnya yang khusus untuk membuat bahan ajar. Nah, ini untuk minggu depan, penelitian kita akan bahas di minggu depan. Jadi sekarang kita waktunya untuk diskusi karena sudah jam. Nah, kalau di kami di waktu Indonesia Barat baru jam 9, kalau di Kupang baru sudah jam 10 ya. Oke, silakan jika ada yang ingin perlu didiskusikan. Oke, Pak. Pak, ada. Oke, silakan siapa? Silakan raise hand supaya saya bisa lihat langsung. Oke, Timotius. Oke Pak, saya ingin bertanya di sini Pak. Oke, silakan. Bicara mengenai PTK yang Bapak jelaskan tadi, PTK ini kan hanya dilakukan oleh yang berprofesi guru maupun dosen. Tetapi banyak yang saya temukan di sekolah-sekolah, terutama di SMA kami dulu. Mahasiswa juga boleh, Anda melakukan penelitian juga boleh. Ya Pak, PTK ya. yang dilakukan boleh. Ya Pak, banyak sekali yang saya temukan. Ya, banyak sekali yang saya temukan di sekolah-sekolah, ya, terutama dia bukan profesi bukan profesi seorang guru, tapi dia sosiologi murni dari SOS. Pertanyaan saya, apakah tidak ada hambatan untuk perkembangan sekolah maupun guru tersebut? Nah, pertanyaanmu apa ya? Kalau PTK-nya tadi saya rasa kalau agak berbeda ya, tapi saya coba untuk mengaitkan saja. Kalau seumpama PTK, terus yang ngajar itu bukan guru sosiologi ya, tapi mungkin sarjana sosiologi. Ya, makanya kan banyak yang jadi kendala itu, biasanya kan yang murni, misalnya jurusan sosiologi murni, itu biasanya mereka tidak pernah belajar PTK. Nah, ketika jadi guru, maka disitulah hambatannya ketika ingin mengembangkan sebuah lakukan atau peningkatan mutu pembelajaran atau peningkatan mutu guru, karena mereka kebingungan. Kenapa? Karena mereka tidak ada basic ilmu tentang apa sih sebenarnya. Kan yang di tetangga di perkampus kan, tetangga kita di kampus itu kan ada pendidikan sosiologi, ada sosiologi. Nah, coba saja tanya sama teman-teman kalian yang kuliah di FISIP itu. Jadi mereka tidak paham apa itu PTK. Ketika nanti dijadikan sebagai guru, otomatis nanti kebingungan ketika disuruh meneliti dengan menggunakan PTK. Padahal kan yang dicari adalah penelitian tindakan kelas. Jadi yang belajar PTK itu adalah semua jurusan yang memang mengarah kepada guru. Baik itu pendidikan sosiologi, pendidikan bahasa Inggris, targetnya guru arahnya ke situ. Kalau yang tadi, apalagi pertanyaan tadi yang kenapa sosiologi, itu sebenarnya di NTT yang dia bisa guru. Kurangan guru sosiologi, tidak ada yang bisa jadi guru sosiologi. Kemudian juga masih peraturan lama, itu menjadi guru sosiologi, karena aturan dari kementerian. Yang bisa jadi guru ya memang jurusan pendidikan. Oke, saya kira itu. Selanjutnya di sahabat Kasim. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kurikulum. Yang disampaikan bahwa seperti yang kita lihat, perubahan kurikulum itu kebanyakan adanya sebuah politik. Nah, saya tidak setuju bahwa artinya bukankah kurikulum itu dia bertujuan untuk kepada seorang murid untuk belajar inovatif, kreatif, dan lain-lain, Pak. Bukankah? Pak, saya tanggapi, Pak. Ada yang mau jawab duluan? Oke, silakan. Oke, silakan, Padel Jainingga. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Oke, saya mencoba menjelaskan kurikulum itu apakah semuanya bisa memanusiakan? Ya, yang di KTSP itu kurikulum itu dia bertujuan kepada guru yang berbicara. Tetapi dalam kurikulum 2013 itu memang itu
merubah kepada siswa yang berbicara. Itu guru hanya memantau saja. Jadi kita seorang guru itu hanya memantau. Biar siswanya yang berdiskusi, bisa tanya jawab. Kalau ada yang mereka tidak jawab, pasti mereka tanya kembali kepada kita seorang guru. Ya Bapak, itu saya. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang lain? Ada Pak, saya Pak. Siapa? Oke, silakan. Ardianus, Oke, baik Pak. Terima Bernardus, kasih Pria. atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan sedikit menambah. Jadi untuk perubahan ini kurikulum pada setiap tahun itu karena perubahan kurikulum terjadi sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Dari saya hanya itu. Lagi yang lain? Oke, saya jawab dulu. Memang betul, tadi saya sampaikan kan politik ya. Jadi sebelum masuk ke kurikulumnya tadi, saya jelaskan dulu politik itu apa. Kalau politik itu bukan berarti tidak baik ya. Politik itu kalau menurutnya Marx, itu kan digunakan orang pada saat itu yang maksudnya Marx itu banyak orang-orang miskin atau orang-orang yang petani pada saat itu tidak mendapatkan hak di dalam masyarakat. Maka muncullah istilah politik yang dimaksudkan Marx itu adalah yang sama di dalam masyarakat, maka perlu yang namanya politik. Nah, politik itu bukan berarti tidak baik ya. Jadi keliru makanya perlu kita pahami dulu sebelum. Jadi jangan Anda langsung mengklaim bahwa politik itu tidak baik. Secara sains, secara ilmuwan, bahwa politik itu sebenarnya orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk ada di dalam sebuah kebijakan. Makanya saya bilang tadi bahwa politik itu sifatnya politik. Politik juga bisa dimaknai. Nah sekarang kan kebanyakan ada yang menjadikan sebagai kekuasaan, ada juga yang bisa menggunakan sebagai alat untuk membantu orang lain. Makanya di Indonesia itu diakui itulah partai politik dari hak untuk memberikan kepada orang-orang agar bisa memiliki kesempatan untuk misalnya ingin jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan, dan memang bertujuan untuk mensejahterakan. Tetapi kekeliruannya itu ketika politik itu sudah menjadi sebuah di institusi politik, partai politik. Kenapa? Karena kebanyakan hanya untuk mencari kekuasaan. Tujuan murni menggunakan politik, jeleknya di situ. Nah, bagaimana hubungannya dengan pendidikan? Nah, politik di dalam pendidikan, kalau Anda baca bukunya Paul Pierre tentang politik pendidikan, ya sebenarnya memang arahnya itu adalah tujuan untuk bagaimana orang-orang misalnya mendapatkan hak yang sama, ya arahnya seperti itu. Tadi sahabat Kasim, mungkin kayaknya sahabat Kasim memaknai bahwa politik itu adalah jahat ya. Ya memang politik yang misalnya sekarang, kurikulum sesuatu yang tidak mendukung di situ, sehingga ada perubahan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan itu mempelesetkan politik. Dia jadikan sebagai sebuah alat untuk mendapatkan pengakuan. Orang sekarang menjadi pelin-pelan di dalam memahami politik. Tetapi kalau itu adalah sebuah jalan kebenaran atau jalan kebaikan untuk menyuarakan hak-hak orang yang tidak memiliki kesempatan. Nah, yang berbahaya sekarang itu namanya orang gunakan sebagai alat untuk mencari sebuah kekuasaan. Nah, kalau memang nanti politik praktis itu masuk ke dalam lingkungan pendidikan, nah itulah sebenarnya yang berbahaya sebenarnya. Bisa jadi ya sama dengan pendidikan ya, mungkin mereka ingin mencari legitimasi misalnya, mencari kekuasaan di dalam lembaga pendidikan. Ya, mereka menggunakan politik praktis tadi, menggunakan dengan jalan-jalan yang tidak sebenarnya bersama dengan mengkhianati sendiri karena sudah melenceng dari dasar politik yang dibangun oleh beberapa pakar sebelumnya. Makanya sering dikatakan sebagai politik praktis. Nah, sebenarnya itu yang berbahaya. Kalau hanya sekedar politik itu bagus maknanya. Bukan bermakna negatif secara sains. Kurikulum itu mengalami perubahan memang didasarkan pada perkembangan kebudayaan. Tetapi pada dasarnya sebelum dilakukan sebuah, apakah layak untuk dilakukan perubahan, apakah sesuai dengan kondisi kebudayaan, jangan hanya merubah saja. Karena ada kepentingan, makanya dia merubah saja. Makanya tadi mungkin ada kepentingan praktis di situ. Mungkin ada uang, mau uang dan lain-lainnya. Karena kan orang menyusun kurikulum itu kan ya miliaran anggarannya itu.
Jadi kurikulum Merdeka Belajar itu tidak langsung taken for granted ya. Taken for granted itu ada begitu saja, langsung tiba-tiba jadi Merdeka Belajar. Itu melibat gaji banyak dan membutuhkan uang banyak. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi arahnya seperti itu, tapi ya seolah-olah bahwa ini kepentingan masyarakat, kepentingan pendidikan, tetapi padahal tidak sebenarnya. Hanya merubah beberapa kata saja, ya ujungnya hanya untuk mencari keuntungan. Nah, seperti itu yang saya maksudkan. Ada lagi? Ada Pak. Silakan. Siapa ini? Pak, ada lagi? Ya, Silakan. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tanpa salam. Saya langsung di pertanyaan. Tadi Pak menjelaskan bahwa seorang guru itu harus memberikan nilai yang baik, nilai yang fakta tentang keadaan yang di sekolahnya. Tetapi kebanyakan seorang guru, ya misalnya ujian lah, misalnya ujian itu dia tidak menjelekkan nama sekolahnya akibat itu, walaupun siswanya nilainya itu bagus, Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap situasi itu, Bapak?